Fadailus shalah wa min syarafil ummah al-Muhammadiyah ma ja'alallahu ta'ala laha minal fadail ala ada'is sholawati wal muhafadati 'alaiha. Jadi ini keunggulan atau keistimewaan dari umat Muhammad. Allah menjadikan sesuatu yang diperintahkan, salah satunya adalah sholat, itu ada keutamaannya. Keutamaan bagi orang yang melaksanakan dan menjaga. Jadi bukan hanya melaksanakan saja, tetapi menjaga. Maksudnya apa? Menjaga kedawamannya. Jadi harus terus-menerus dilakukan. Jadi hukumnya itu wajib. Kalau sudah gugur kewajiban, maka yang harus ditingkatkan adalah keutamaannya. Yang harus ditingkatkan adalah keutamaannya. Famin dzalika anna shalah tukaffirul khotoya. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tetapi menghapus kesalahan-kesalahan. Tukaffirul khotoya. Jadi menghapus kesalahan-kesalahan. Qala Allah Ta'ala, wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat di dua ujung siang, maksudnya siang dan petang. Wa zulafam minal lail, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, dan itulah sebagai pengingat atau peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi kalau kita melakukan sholat hanya cukup gugur kewajiban, itu sangat rugi. Karena sebenarnya fadilahnya dia menggugurkan kesalahan-kesalahan. Antara sholat satu, misalkan sholat subuh sampai sholat duhur. Jadi selesai sholat subuh, bisa dipastikan nggak kita? Antara subuh sampai duhur itu tidak ada kesalahan, tidak ada dosa sama sekali. Bisa dipastikan? Tidak bisa. Maka ketika subuh dilakukan kita beraktivitas, bisa dipastikan kita punya kesalahan dan dosa. Penggugurnya adalah sholat zuhur. Kenapa? Karena yukaffirul khotoya. Dia menggugurkan kesalahan-kesalahan. Jadi mulai saat ini jangan hanya sekedar gugur kewajiban, tetapi yakinlah di dalam diri kita kesalahan yang tadi yang saya lakukan sebelum duhur itu akan terhapus dengan saya sholat duhur. Itu yang harus diyakinkan. Nah itu. Kenapa? Karena sebenarnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Biar apa? Agar menjadi peringatan bagi orang yang mengingat. Ini sebenarnya intinya adalah ini mencetak kualitas diri, kepribadian seorang mukmin yang benar-benar unggul. Rawas Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan Abi Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ara'aitum law anna naharon bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat hal yabqa min daronihi syai'?" Qalu la yabqa min daronihi ay wasakihi syai'un. Faqala fakadzalika mathalus shalah mathalus shalawatil khams yamhullah bihinnal khotoya ay as-saghair. Ada di sini yang mandi sehari semalam 5 kali ada? Maksimal berapa kali? 2. Kalau orang sholat 5 waktu, dia seperti orang yang mandi 5 kali. Ara'aitum, tidaklah kalian lihat kalau seandainya sungai, salah satu dari kalian mandi kulla yaumin, setiap harinya, khamsa marrat, 5 kali mandinya di sungai itu, hal yabqa min daroni syai', apakah masih ada kotoran? Qalu la yabqa min daroni, jadi nggak ada kotoran, bersih. Maka sama, orang yang mandinya 2 kali itu pun sudah bersih.
maka Allah menyiapkan nahar. Nahar itu sungai. Jadi sholat itu bagaikan sungai dia. Kalau kita melaksanakan dawam 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu seolah-olah kita mandi. Mandi bukan bersih badan saja, tetapi dosa dan kesalahan. Kesalahan yang seperti apa? Yang kecil-kecil saja, as-shaghair. Kalau yang besar masih belum bisa dibersihkan dengan sholat, harus bertobat. Jadi yang kecil-kecil, ai as-shaghair, kesalahan-kesalahan ai as-shaghair. Jadi kesalahan-kesalahan yang kecil, bukan kesalahan-kesalahan besar. Ammal kabair fala buddalah min taubati kama dalla ala dzalika hadits Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun kalau kabair, jadi kalau yang dosa-dosa besar itu dengan bertobat. Jadi sholat itu hanya membersihkan yang kecil-kecil. Dari kita mulai wudhu itu sudah dibersihkan dia. Dari wajah, kemudian kedua tangan, sebagian rambut dan kepala, sampai kaki, itu sudah pembersihan. Ditambah sholat, tambah bersih lagi. Apalagi 5 kali sehari, 5 waktu. Itu bagaikan mandi di sungai. Kenapa sungai? Sungai juga suci, karena terus berganti. Jadi airnya terus berganti. Yang 2 kali aja bersih ya, apalagi 5 kali. Bukan berarti mengerjakan sholat duhur asar saja, enggak. Jadi 5 kali. Jadi secara akal itu kita mandi 2 kali sudah bersih, apalagi 5 kali. Jadi 5 kali itu disempurnakan dengan mendawamkannya. Karena kita tidak tahu antara zuhur dan asar. Tidak bisa memastikan kita itu tidak punya khotoya, tidak punya kesalahan-kesalahan kecil. Pasti ada. Maka pembersihnya itu ada di asar. Antara asar dan maghrib, pembersihnya ada di maghrib terus seperti itu. Sampai kita jaga sampai sakaratul maut. Jadi sudah bersih. Jadi bukan terbebas dari dosa. Selama orang masih punya keinginan untuk sholat, bertekad untuk mendawamkan sholat, maka kemungkinan dosa-dosa dan kesalahannya itu diampuni Allah. Maka jangan berputus asa. Orang yang banyak dosanya, khususnya kecil-kecil ya. Jadi kalau kecil-kecil bisa dihapus dengan sholat. Ditambah dia kalau punya dosa-dosa besar, maka tambah dengan taubat. Taubat yang seperti apa? Taubatun nasuha. Taubat yang ada nilai kesadarannya. Kesadaran di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam tindakan. Maka ketika orang sudah bisa melewati itu semua, kualitas kepribadian dia akan meningkat. Pastinya status sosialnya juga akan meningkat. Karena sebenarnya sholat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban saja, tetapi ada keutamaan-keutamaannya. Bahkan yang akan kita bahas selanjutnya, yarfa'ud darajat. Dia mengangkat derajat. Maka tidak ada kotorannya kalau dia terus melakukannya. Tapi kalau berhenti sholatnya berhenti setahun, berarti kotorannya menumpuk selama setahun. Saya ntar mau mandi tahun depan. Itu berarti sholatnya setahun akan datang. Iya kalau hidup terus. Kalau mati, itu kita tanggung. Kenapa di sana mendirikan, bukan melaksanakan? Aqimis sholat, mendirikan sholat. Karena sholat itu, dia itu pangkal dari perkara-perkara kehidupan kita. Bahkan kehidupan akhirat kita. Maka doa Rasulullah itu ada, aslih lana dinanalladzi huwa ismatu amrina. Itu. Jadi perbaiki agamaku. Perbaiki agamaku karena sholat adalah bagian dari agama kita. Maka perbaikilah agamaku karena agama ini apa? Menjadi ismah, penjaga kita. Jadi kalau kita tidak mendirikan bagian dari agama ini yaitu sholat, maka bisa dipastikan perkara-perkara hidupnya akan ambruk, rontok, ambruk dia.
Dengan apa kita membersihkan dosa-dosa kecil? Karena kita tidak mendawamkan sholat. Jadi kenapa harus dawam? Yaitu fungsinya itu, membersihkan. Jadi antara subuh dan duhur, kesalahan antara subuh dan duhur dibersihkan pada sholat duhur. Begitu seterusnya. Jadi untuk saat ini harapannya bukan gugur kewajiban, tetapi membersihkan dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, as-shalawatul khamsu. Jadi sholat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Ditambah dengan sholat Jumat ke Jumat lainnya. Wa fi riwayatin Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan sampai Ramadan. Kafaratun lima bainahunna. Itu sebagai penghapus dosa antara waktu itu. Jadi antara sholat tadi, antara zuhur ke asar. Terus seperti itu ya. Antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan. Kafaratun lima bainahunna. Jadi menjadi penghapus. Walam tughsyal kabair. Yang dihapus hanya yang kecil. Yang besar tidak dihapus. Lam tughsya al kabair. Yang dosa-dosa besar tidak dihapus. Itu. Wa Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Inna lillah malakan yunadi inda kulli salatin. Ya bani Adam, qumu ila niranikumul lati awqattumuha fa'atfi'uha." Jadi sesungguhnya Allah itu punya malaikat. Malaikat itu tugasnya memanggil pada setiap sholat. Wahai bani Adam, dirikanlah sholat. Qumu ila niranikum. Karena sesungguhnya kehidupan itu kan kita tidak terlepas dengan kesalahan, dengan dosa. Baik itu kesalahan antar manusia atau kesalahan kita kepada Allah. Bahkan kepada makhluk yang lainnya. Maka apa? Ketika kita berdiri untuk sholat, sama saja kita itu sudah memadamkan api neraka. Jadi kumu ila niranikumul lati awqattumuha. Api neraka yang kamu hidupkan. Jadi menghidupkan api neraka itu berbuat kesalahan, lantas kita tidak mau meminta maaf. Lantas kita tidak meminta ampun kepada Allah. Maka matikanlah kesalahan dan dosamu itu dengan sholat. Fa'atfi'uha, maka matikanlah bara api itu dengan sholat. Wal muradu bin niron huna adzunub. Maksudnya api di sini adalah dosa dan kesalahan, adzunub. Jadi kalau orang punya dosa kecil banyak, itu menghapusnya dengan kita melakukan sholat. Apalagi ditambah sholat sunnah. Itu tambah mendekatkan kita kepada Rasulullah. Selanjutnya, wa an Abi Muslim At-Tha'labi qal dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu an wa huwa fil masjid faqultu ya Abu Umamah inna rajulan haddatsani anka annaka sami'ta Rasulullah yaqul. Ini ada seorang sahabat yang ngomong kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, aku mendengar kamu mendengar Rasulullah itu bersabda, man tawaddo'a fa asbaghal wudu. Barang siapa yang berwudu menyempurnakan wudu, fa ghassala yadaihi. Barang siapa yang berwudu menyempurnakan wudu, dia membasuh tangannya, dua tangannya, wa wajhahu, mukanya, wa masa ala rasi wa udunaihi, thumma qala ila salatin mafrudatin ghafarallahu lahu fi dzalikal yaum ma masyat ilaihi rijlahu. Jadi barang siapa yang menyempurnakan wudu, membasuh muka, membasuh dua tangan, sebagian kepala, kemudian dia bangun, selesai wudu, bangun sholat, maka kesalahannya diampuni karena kaki itu mau berjalan ke tempat yang buruk misalkan. Itu diampuni gara-gara itu wudu. Apalagi ditambah dia mendirikan sholat. Itu sebagai penghapus dosa. Dosa yang ada di kepala kita karena dibasuh air wudu, tangan kanan dan kiri, sebagian kepala sampai kaki kita,
yang berjalan ke tempat yang buruk itu diampuni. Ma masyad ilaihi rijlahu. Jadi kemana kaki itu berbuat kesalahan, maka itu diampuni. Wa qabadat alaihi yadayu, apa yang dipegang tangan. Jadi tangan kirimu memegang sesuatu yang buruk misalkan, yang tidak dikehendaki Allah atau melanggar ketentuan Allah. Wa sami'ilahi udunahu, dan yang didengarkan, mendengarkan sesuatu yang buruk-buruk. Kalau itu dosa, wa nadharat ilaihi ainahu, dan mata ketika memandang yang buruk juga. Wa haddatsa bi nafsihi min su'in faqala Abu Ma wallahi qad sami'tuhu min Rasulillah miraron. Dan itu semuanya diampuni. Jadi dari semenjak wudu sampai kita melakukan sholat, itu dosa-dosa kecilnya diampuni. Saya mendengar itu dari Rasulullah miraron, sering, berkali-kali. Jadi mulai sekarang mengerjakan sholat bukan hanya untuk gugur kewajiban, tetapi harus tekadkan, yakinkan itu penghapus kesalahan dan dosa kita. Maka perkara-perkara hidup kita menjadi ringan. Siapa tahu kesulitan yang ada di diri kita itu gara-gara kesalahan dan dosa-dosa kita yang diperbuat kita di masa lalu. Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Maka kalaupun itu sudah dilakukan, jangan berputus asa. Masih ada sholat, masih ada wudhu yang membersihkan itu. Wa Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna kulla sholatin tahuttu ma baina yadayha min khati'atin. Salat dan salat, dari wudu kemudian salat. Jadi misalkan salat subuh sampai salat zuhur, itu menghapus kesalahan antar salat itu dari wudu. Berarti kalau sholat 5 waktu, wudunya berapa? 5 kali. Jadi itu ya. Jadi minimal wudunya 5 kali. Setiap apa yang dilakukan itu penghapus, merontokkan dosa. Wa min dzalika anna sholata tarfa'ud darajat, seperti yang diucapkan saya tadi. Sholat itu mengangkat derajat. Ya. Jadi sekarang yang menjadi keyakinan kita sholat itu hanya kewajiban saja, tetapi ternyata ada banyak keutamaannya. Hanya dengan sholat saja, keutamaannya itu sangat banyak. Dari riwayat Muslim, laqitu Thauban maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu dengan pelayan Rasulullah. Lantas saya bertanya kepada dia, akhbirni bi amalin a'malhu yudkhilunillahu bihil jannah, au qala akhbirni bi ahabbil a'mal ila Allah taala, fasakata. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu aku amalan apa yang membuatku masuk surga. Au qala akhbirni bi ahabbil amal, atau beritahu aku perbuatan yang sangat dicintai. Lalu pelayan itu diam. Fasakata. Tsumma sa'altuhu. Saya bertanya lagi yang kedua kali. Fasakata. Terdiam lagi. Tsumma sa'altuhu aktsali. Saya bertanya yang ketiga kalinya. Tsumma sa'altu tsalitsa faqala Thauban. Jadi ketika dia diam, ditanya diam. Pertama diam, kedua diam, kemudian yang ketiga akhirnya menjawab. Sa'altu an dzalika Rasulullah. Saya bertanya kepada Rasulullah. Alaika bikathrotis sujud. Makanya kalian itu banyak-banyak sujud. Sujud adalah ibadah yang paling tinggi. Kenapa? Karena itulah menunjukkan bahwa kita itu hamba, abdun. Jadi hamba, abdun. Ketika seseorang itu sudah menghamba, hidupnya menghamba, orang yang pintar menghamba, pasti dia banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang banyak harta menghamba pasti dia akan dermawan. Nah, inilah kehambaan. Jadi apa? Saya diperintah agar memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Ketika kamu bersujud, Allah angkat derajatmu. Jadi bahkan seorang hamba itu ada yang dijadikan rasul, ada yang dijadikan nabi, ada yang dijadikan wali,
ada yang dijadikan orang soleh, ada yang dijadikan mujahid, ada yang dijadikan ulama. Nah, itu proses ketika kita menghamba, Allah yang mengangkat. Padahal sujud itu kita ke paling bawah, sujud pasti ke tanah. Ya. Karena ketika hamba itu bersujud, satu kali sujud saja Allah akan mengangkat derajat dia. Wa hatta biha angka khoti'ah. Jadi bukan derajat saja yang diangkat, tetapi apa? Kesalahannya dihapus. Hatta biha angka khoti'ah. Jadi kesalahannya dihapus. Itu luar biasanya sujud. Maka ketika orang sujud, paling tidak sujud terakhir misalkan, itu mintalah doa. Berdoa pada sujud terakhir. Ya. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi ini hadis dari Ubadah bin Samit. Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan. Tidakkah seorang hamba itu bersujud satu kali sujud? Illa kataballahu bihasanatan. Allah akan menulis dia, mencatat bagi dia satu kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'atan. Allah akan menghapus kesalahannya. Wa rafa'alahu biha darajatan. Dan Allah akan mengangkat derajatnya. Kalian perbanyaklah sujud. Jadi karena sujud itu bisa mengangkat derajat. Yang pertama, bisa menghapus dosa dan kesalahan. Jadi pasti orang yang sholat pasti dia bersujud. Satu kali sujud itu bisa mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan, apalagi berkali-kali sujud. Ya. Wa min dzalika anna shalah khairu maudu'in syara'ahu Allah taala. Karena sholat itu adalah sebaik-baik tempat yang disyariatkan Allah. Sholat itu kita seolah-olah bercakap dengan Allah. Seolah-olah kita bertemu dengan Allah. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Seolah-olah kita itu bermuwajahah, wajah. Jadi orang yang sering ini wajjahtu pasti mukanya bersih, jernih, menarik. Pasti itu. Ya. Ini wajjahtu karena sudah berhadap-hadapan. Makanya ketika ada kotoran kita dalam sholat, misalkan kita membuang ya, itu jangan buang ke depan, jangan ya, jangan membuang ke samping kanan, jangan, tapi buanglah ke bawah kiri, kalaupun itu terpaksa. Kenapa? Karena Allah ada di depan kita, seolah-olah ada di depan kita. Kenapa kok tidak boleh ke yang kanan? Kenapa? Karena di kanan itu malaikat. Malaikat itu sebenarnya melihat kita sholat. Bahkan ketika sholat, walaupun amin. Nah, malaikat juga bilang amin. Jadi itu ya. Jadi anna sholat khairul a'mal. Jadi sesungguhnya sholat itu sebaik-baik perbuatan. Wa'lamu anna khairu a'malikumus sholat. Maka ketahuilah, sebaik-baik perbuatanmu adalah sholat. Wala yuhafidhu alal wudu illa mu'min. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjaga wudu kecuali orang-orang yang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang yang yakin, orang yang punya keimanan, orang yang punya keyakinan. Wa min dzalika anna sholat sifaun lil arwai wal asbah. Jadi kenapa sholat itu bisa apa? Penyembuh ruhani dan pengusir setan. Ya. Wal asbah. Asbah itu setan, roh jahat katanya. Jadi apa? Sesuatu yang menakutkan. Orang yang benar sholatnya tanpa riya, maka bisa dipastikan orang itu tidak perlu ruqyah. Dan apa dia? Syifaan lil arwai wal asbah. Dia penyembuh bagi rohani dan pengusir setan. Maksudnya jin yang mengganggu ya. Inna fis sholati sifa. Bahwasanya di dalam sholat itu penyembuh dia. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu shalawatin katabahunna 'alal ibad faman ja'a bina wa lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna
bahwasanya seseorang yang sudah melakukan sholat 5 waktu, Allah tidak akan menghilang-hilangkan, tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari kita melakukan sholat. Jadi sholat itu jangan menunggu khusyuk ya. Sekali lagi, jangan menunggu khusyuk. Bisa melakukan pun itu bagus. Lantas bagaimana? Saya sudah sholat tetapi tidak ada pengaruh misalkan. Mungkin kualitasnya harus ditingkatkan lagi, Bu. Jadi kalau sholat masih mengingat sesuatu, padahal sholatnya 5 menit. Jadi sholatnya 5 menit masih mengingat sesuatu. Tuh. Jadi jangan disalahkan sholatnya. Kalau orang sudah melakukan itu, menyempurnakan itu dari wudhu sampai sholatnya, maka bisa dipastikan sholatnya itu menjadi penyembuh. Dan bisa penyembuh ruhani kita. Bisa mengusir jin-jin. Bahkan yang ada di rumah kita. Kalau masih belum, dia sholat tapi masih belum, berarti kualitas sholat, kualitas wudhu dan sholatnya harus ditingkatkan. Itu. Ya. Paham? Selanjutnya. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sab'a nafar. Jadi sahabat dan Rasulullah itu bertujuh. Ma ajlasakum kulna jalasna nantadirus shalah. Kenapa kalian duduk-duduk? Kita lagi menunggu sholat wahai Rasulullah. Fa arumma Aisyah kata qalilan thumma aqbala alaina faqala hal tadruna ma yaqulu rabbakum kulna la qala fa inna rabbakum yaqul man shalla sholata liwaqtiha wa hafadha 'alaiha wa lam yudayyiha istighfafan bihaqqiha. Barang siapa yang, jadi orang yang menunggu sholat duduk aja ya, itu berarti orang yang sungguh-sungguh menjaga haknya Allah. Kita melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Haknya Allah menerima sholat kita. Falahu alayya ahdun an udkhilahul jannah. Jadi jannah itu jangan disangka yang di surga sana. Jannah itu juga ada di dunia. Kenapa? Karena kita di dunia itu disuruh berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi hasanah, kebaikan, kenikmatan itu juga surga. Surga di alam kubur ada juga. Ija'alhu raudatan min riyadil jinan. Raudhah itu bagian dari surga. Maka sebelum akhirat surga, raihlah surga yang ada di dunia. Jadi ada orang yang menunggu-nunggu sholat. Kemudian ketika ada orang yang sungguh, nah itu berarti orang yang sudah mau mendirikan sholat, menjaga. Falahu alayya ahdun. Maka bagi dia atasku adalah janji. Apa janjinya? An udkhilahul jannah. Janjinya akan aku masukkan ke surga. Wa man lam yusalli li waqti wa lam yuhafid alayhi wa dayyaha istighfafan bihaqqiha fala ahdalahu alayya. Kalau orang yang enggak ngerjain, maka enggak ada janji buatku. In syi'tu adzabtuhu fa in syi'tu ghafartu lahu. Kalau saya berkehendak, aku akan mengadabnya. Kalau aku berkehendak juga, aku akan mengampuni mereka. Ya. Maka itulah keutamaan-keutamaan yang di dalam sholat. Jadi mungkin selama ini kita tahu sholat itu wajib aja. Jadi kalau wajib, kalau melakukan mendapat pahala. Kalau meninggalkan dosa. Tidak, belum cukup seperti itu. Orang yang kualitasnya semakin tinggi, maka sholat itu tidak dianggap kewajiban. Itu tempat kita bertobat. Maksudnya apa? Tempat kita menghapus kesalahan-kesalahan kita sebelum kita melakukan sholat. Jadi maksudnya itu, jangan dianggap kewajiban. Jadi kalau dianggap kewajiban berat pasti akan berat. Orang yang hanya menganggap sholat itu kewajiban, bisa dipastikan orangnya awam. Ibadahnya ibadah orang awam. Maka konsekuensinya dikhawatirkan kualitas hidupnya tidak akan meningkat. Derajatnya tidak akan ditingkatkan.
Di bawah saja. Itu ya. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi banyak keutamaannya. Bahkan mengangkat derajat dengan kita melakukan sholat. Ada sebuah riwayat dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol. Rasulullah bersabda, al waktul awal. Jadi ada waktu awal dalam sholat. Jadi misalkan kita sholat zuhur, mengerjakannya jam 12.10 menit. Itu awal. Ada pertengahan sholat. Ada akhir sholat. Al waktul awal minas sholat ridwanullah. Maka orang yang mengerjakan sholat di awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Dan orang yang mengerjakan sholat di akhir waktu, ampunan Allah. Jadi itu ya. Ada waktu di waktu awal dan di waktu akhir. Wajah anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol awalul wakti ridwanullah. Jadi ada waktu awal waktu, tengah waktu, kemudian ada akhir waktu. Awalul waktu ridwanullah. Jadi awal waktu adalah keridhaan Allah. Tengah waktu sholat rahmatnya Allah. Kemudian akhir waktu sholat adalah pengampunan Allah. Tinggal pilih. Tapi yang terbaik adalah di awal waktu. As-sholatu ala waktiha. Wa min dzalika anna sholat fiha mubahatu rabbil izzati wa malaikatu bil musolli. Maka ketika hamba sholat itu menjadi kebanggaan Allah kepada malaikatnya. Karena orang yang sholat itu pasti dia akan bersujud. Orang yang bersujud pasti dia akan menghamba. Ketika orang mendawamkan hamba, pasti segala aktivitasnya akan menghamba. Bukan hanya menghamba kepada Allah, tapi dia akan melayani dan memberi rahmat dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Itulah tipe dan ciri khas seorang hamba. Maka banggalah kita sebagai umat Muhammad dididik oleh Rasulullah agar menjadi hamba. Bukan hamba yang biasa, tetapi hamba yang berkualitas. Hamba yang punya derajat yang tinggi. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Kita tidak mau saudara kita celaka, maka kita memberitahu. Kita tidak mau saudara kita misalkan tidak beruntung, kita menasihati. Itulah kita menjadi kebanggaan Allah di depan malaikatnya. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yata'aqabuna fikum wa fi riwayat amma idal malaik yata'aqabuna fikum. Malaikat itu kalau kita sholat itu akan mendampingi kita. Mana mungkin orang yang sholat setelah sholat itu pasti rumahnya, dirinya itu akan tenang. Orang yang belum seperti itu berarti belum yata'aqabun, belum diikuti oleh malaikat, belum diliputi oleh para malaikat. Jadi misalkan masih seperti itu, maka tingkatkan kualitasnya. Hanya 5 menit, khusyukkan hanya 5 menit saja. Itu ya. Sesungguhnya malaikat itu di belakang kalian, yatanawabun, mengelilingi kalian, wa malaikatu bil laili wa malaikatu bin nahar. Siang dan malam itu diikuti oleh malaikat. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asar. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Tsumma ya'rujul ladina batu fikum fa yas'alum rabbuhum. Mereka bergantian siang dan malam gitu. Jadi setelah yang giliran siang habis, dia naik. Giliran malaikat yang jaga malam, khususnya orang yang sholat nih ya. Itu seperti itu. Maka bisa dipastikan orang yang benar sholatnya nggak bakal diganggu jin. Tidak bakal diganggu sihir. Saya pastikan itu. Kalau masih ada orang yang sholat seperti itu, berarti masih belum. Maka mengaca kepada wudhunya dan kepada sholatnya. Mungkin ada wudhu dan sholat yang belum kita sempurnakan. Ya. Kaifa taraktum ibadi fayaqulu taraknahum wa yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Bahkan malaikat itu melapor ke Allah, hamba ini sholat mulu ya Allah. Jadi waktu datang dia sholat. Nah, sholat. Ketika hamba itu sholat, maka malaikat itu selalu mendoakan amin, amin, amin. Jadi kalau ada kebaikan, baik yang dilihat, ditulis, didengarkan, maka bilang amin. Malaikat pun ketika dalam sholat itu melafalkan kata amin, kabulkanlah. Karena malaikat juga ikut mendoakan kita.
Jadi yang mendoakan kita bukan yang dohir saja, yang kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan itu mendoakan kita. Maka kenapa kita berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon? Itulah fungsi kita sebagai hamba. Jangan sampai berburuk sangka. Kalau sudah berburuk sangka, yang keluar pasti negatifnya. Negatifnya terus saja. Ini yang membuat kita ruwet, yang membuat kita sulit, yang membuat pikiran kita buntu. Itu. Jadi kalau kita sudah berbaik sangka, apakah kita bisa memastikan waktu sekarang ini yang awalnya kita ditakdirkan muntah karena ada yang mendoakan kita sehat-sehat saja? Itulah fungsi iman. Fungsi iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan. Itulah kita harus berbaik sangka. Jangan yang dilihat aja yang diyakini. Jangan pakai ainul yakin terus. Pakai sekali-kali hakul yakin. Ada tidak ada tetap yakin. Mau seperti apapun tetap yakin. Mau keadaan apapun tetap yakin. Nah, itu namanya berbaik sangka. Karena Allah itu akan mengabulkan doa kita ketika kita berbaik sangka dulu. Kalau sudah berburuk sangka, apalagi ketika orang itu pengen cepat-cepat dikabulkan. Itu apa? Itu doa yang tidak mungkin terkabul karena kita sudah tergesa-gesa. Saya sudah berdoa tetapi kok belum dikabulkan. Itu sudah dipastikan tidak bakal terkabul. Karena kita sudah tergesa-gesa. Yang menentukan, yang mengatur Allah, kita minta agar dipercepat. Disuruh mendekat, kagak mau. Itu ya. Jadi permintaan itu, kita pengen meminta kepada seseorang itu kan asalnya dekat dulu. Ya kan? Asalnya dekat. Jadi kalau jauh, hei minta hei. Ya kan? Tapi kalau sudah dekat, itu namanya munajat, Bu. Ada doa sama munajat. Munajat itu artinya berbisik-bisik. Jadi kekasih Allah itu kalau berdoa tuh hanya terdetik di dalam hati mereka. Saya pengen ini dia. Jadi banyak orang itu meminta doa ke mereka, hanya cukup dia itu hanya bermunajat saja. Ya. Jadi munajat itu artinya berbisik-bisik, berdoa dengan tidak diketahui orang lain, hanya dia dan Allah saja. Itu namanya munajat. Jadi jangan meminta terus, tetapi pastikan kita dekat dulu. Jadi kalau sudah dekat, kita meminta sesuatu tanpa suara keras, hanya bisik-bisik saja. Itu minta sini. Ya, itu seperti itu ya. Munajat namanya. Ya tanaja, munajat. Wa min dzalika anna sholata fiha silatul abdi bi rabbih. Ada silaturahmi seperti ini, silaturahmi saling ketemu. Salat juga sama, Bu. Silatul abdi bi rabbih. Jadi itu adalah penghubung kasih sayang antar hamba dan Tuhannya. Jadi kalau sini nih, pengajian sini, ini silaturahmi kan, Bu. Kalau kita silaturahminya ke Allah itu apa? Lewat sholat. Kalau orang tidak sholat, bagaimana dia mau silaturahmi dengan Allah? Sholat kagak, mintanya banyak banget. Ya kan? Jadi sholat itu memastikan kita dekat dulu. Jadi dekat. Apalagi ditambah sholat sunnah. Rasulullah juga bertambah dekat. Bukan hanya Allah saja, Rasulullah juga dekat. Bahkan Rasulullah, kalau kamu pengen dekat denganku, fa'ini angkat rotil sujud, maka bantulah aku atas kalian itu, perbanyaklah sujud. Maksudnya setelah sholat wajib, maka tambahlah dengan sholat sunnah semampu kita. Itu. Ini jadi sholat itu sebenarnya silatun, penghubung, pengikat antara hamba dan Tuhannya. Tarfa'ul hujub bainal musalli wa baina rabbi azza wa jalla. Sampai orang yang sempurna sholatnya, dia akan tahu rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia makhluk. Dia akan membuka hijab. Hijab itu rahasia antara baina rabbi. Jadi antara orang yang sholat dan Tuhannya itu akan terbuka hijab. Orang yang sudah terbuka hijabnya, pasti akan Allah kasih tahu rahasia-rahasianya. Maksudnya rahasia-rahasia kesempurnaan makhluk. Sampai bagaimana cara yang sempurna. Nah itu. Jadi bisa mengangkat
derajat, bisa tersambung kasih sayang antara hamba dan Khaliknya. Kemudian dia akan mengangkat, membuka tabir musolli dan Tuhannya. Innal abda idza qama fi sholati futihat lahu jinan. Maka ketika hamba itu sholat, terbuka pintu surga. Pintu surga terbuka. Kedua, wa kusyifat laul hujub, terbuka hijab-hijab bainahu wa baina rabbih. Makanya hijab rahasia itu akan terbuka gara-gara sholat. Fastaqbalathul hur al-ain ma'lam yamtakhit au yatanakha. Jadi ada seseorang orang yang rajin sholat, pasti calon istrinya. Siapa itu? Calon istrinya di surga, yaitu bidadari. Itu akan apa? Istaqbalathu, akan membuat dia senang, akan menerima dia. Al-hurul ain malam yamtakhid au yatanakha. Jadi bidadari ini ya, bidadari itu tidak pernah bersin, Bu. Tidak pernah keluar ingus. Bersih. Itu ya. Wa min dzalika anna sholata fi al-iqtirab min hadrati rabbil arbab. Salat itu bagian kita untuk mendekat. Nah, tadi iqtirab. Jangan selalu minta kalau kita masih belum mendekat. Jadi kalau sudah dekat mau minta apa saja, boleh. Itu logika akal kita. Antar makhluk saja coba. Iqtirab dulu. Jadi sholat belum sempurna, permintaannya banyak, ya. Maka sholat ini adalah al-iqtirab min hadrati rabbil arbab. Ini adalah kita seolah-olah menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Wasjud waqtarib, maka ketika orang sujud, maka dia akan dekat. Waqtarib. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi azza wa jalla wa huwa sajidun. Maka posisi yang paling dekat seorang hamba dan Tuhannya ketika apa? Ketika bersujud, ketika sholat. Fa'akthirud doa, maka di dalam sujud perbanyaklah doa. Akthirud doa, perbanyaklah permintaan. Maka sujud, sholat, sujud. Jadi sholat sujud itu memperdekat kita. Kalau dekat mau minta apa saja, akthir, perbanyaklah permintaanmu. Dekat dulu, Bu. Jadi kalau dekat mau minta apa saja, mau minta fa'akthir, perbanyaklah doa permintaan. Wa inna makana fi sujud qurbun khosun. Jadi di dalam sujud itu apa? Dia kedekatan yang khusus antara hamba dan Tuhannya. Lamma fi man mihdudul lil ubudiyah wa limaqam izzatir rububiyah. Ini adalah kehinaan seorang hamba. Budak itu kan hina. Maka ketika kita bersujud menunjukkan kehinaan kita. Yang paling mulia itu ada Allah. Jadi bersujud untuk siapa? Limaqami izzatir rububiyah. Jadi kepada Allah yang punya makom, ketuhanan yang tinggi. Wa min dzalika anna sholata fiha munajatu rabbil izzah. Salat itu berbisik-bisik kepada Allah, Rabbul Izzah. Jadi kalau sudah sujud, sholat terus seperti itu. Udah banyak sujudnya, banyak sholatnya, maka minta juga yang banyak. Fa'akthirud doa. Maka orang yang sudah dekat, maka dia boleh bermunajat tanpa suara lantang. Kalau jauh harus pakai speaker, harus kita berteriak. Itu secara logika ya kalau jauh. Tapi kalau sudah dekat bahasa isyarat, maka disebut munajat. Innal mu'min idza kana fi sholati fa inna ma yunaji rabbah. Sesungguhnya orang beriman, orang yakin, sempurna imannya. Kalau dia sholat itu sudah bagian dari munajat dia. Jadi seolah-olah dia berbisik, boro-boro memikirkan hal lain. Hanya 5 menit loh. Hanya 5 menit gunakan munajat. 5 menit saja. Atau paling lama 10 menit. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yamini. Maka jangan yabzuq, jangan meludah. Tuh. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yamini. Jangan meludah ke depan. An yamini, jangan meludah ke kanan. Walakin an yasari au tahta qadami. Tapi meludahlah kalau terpaksa ya ke sebelah kiri.
tuh. Nah. Atau apa? Di kaki kirinya, tahta qodamai. Tuh. Nah, gitu. Jangan ke depan, jangan ke kanan, tetapi sebelah kiri atau ke bawah gitu ya. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qama ahadukum ila sholati fala yabzuk amama fa inna ma yunajillahu ma dama fi musallahu. Kenapa tidak boleh kita meludah ke bagian depan? Karena kita lagi bermunajat, Bu, lagi meminta sesuatu nih. Jadi kalau kita, Bu, minta kita meludahi dia, apa boleh? Apa permintaannya akan diterima? Maka ketika kita bermunajat dan itu menghadap ke depan dan di depan kita itu seolah-olah Allah, maka dilarang meludah ke depan karena kita lagi meminta sesuatu. Kalau kita meminta sesuatu harapannya akan diberi. Kalau kita meludah ke depan tidak akan diberi karena sudah meludah. Nah, itu ya. Kenapa tidak boleh meludah ke depan? Wala an yamini. Kenapa tidak boleh meludah ke arah kanan? Fa inna an yamini malakan, karena di bagian sebelah kanan itu ada malaikat. Amin. Tuh. Itu mengurangi terkabulnya doa. Wal yabsuk an yasari au tahta qadamai fayadfinha. Kalau dulu sholat itu bukan di keramik kayak gini, bukan di karpet. Dulu sholatnya itu di atas tanah. Dulu sholatnya itu sahabat tuh di atas tanah. Jadi kalau ada sahabat terpaksa meludah di waktu sholat, dia di sebelah kiri kaki kan. Di sini disebutkan fayat finha, maka itu akan ditutup oleh tanah, harus ditutup itu, harus ditutup pasir atau ditutup tanah. Wa min dzalika anna shalah fiha at-tawajjuh wal iqbal 'ala Allah. Jadi salat itu bagaikan tawajjuh, bagaikan kita berhadap-hadapan dengan Allah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala idza kana ahadukum yusalli fala yabzuk qibala wajhi fa innallaha qibala wajhi idza shalla. Ini sama seperti tadi, jangan meludah ke depan karena Allah ada di depan kita, seolah-olah ada di depan kita. Inna sholat fiha dzikrul 'abdi rabbah, dzikru ta'ala li 'abdi. Fa aqimis sholata li dzikri. Karena sesungguhnya sholat itu mengingat aku, jadi mengingat Allah. Wa min dzalika anna sholat fiha ta'minul malaikati ay taqul li qiraatil Fatihah amin. Jadi kenapa tidak boleh meludah ke bagian kanan? Karena malaikat itu mengamin, takmin, mengaminkan. Faman wafaqa ta'minu ta'minahum. Barang siapa orang yang mengaminkan, dia sudah mengaminkan para malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ketika kita bilang amin, malaikat mendoakan kita amin, maka dosanya yang lalu diampuni. Jadi ada kebaikan, mau dia penglihatan, tulisan, kata-kata, itu kebaikan, maka aminkan. Apalagi di dalam sholat ya, malaikat juga mengucapkan amin. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mendapatkan jalan keluar, dan semoga Allah angkat kesulitan-kesulitan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.